emang jalan masuk kayak gini. Kita harus lewatin goa dulu, goa buatan. Anjing ulah, Meng. Oh, serius lu? Oh, gede banget ini sana. Mana? Tapi lagi-lagi ya itu, men. Sama, Wi. Kalau di outdoor kayak gini tuh, lihat tuh. Ini gede banget. Iya. Wow. Wow. Sana kanan. Wow. Gua nggak bisa jalan sembarangan karena ini lampu. Gua sih mau wangi barusan di sini. Oh shit. Halo? Hey Greeners, welcome to Green Investigation Room. Jadi hari ini seperti yang kemarin-kemarin, Ya. setiap investigasi kita akan diiringin sama podcast. Jadi konfirmasi narasumber atau cerita di balik cerita yang belum kita dapetin pada saat kita melakukan penelusuran. Kemarin itu kita ke restoran, men. Iya. Restoran yang gue baru tahu di tempat itu ada taman main air yang gede banget. Kolamnya 2, gede. Iya. Terus perosotan di mana-mana. Danau. Danau, itu danau juga danau sendiri, men. Serem banget ya? Iya, boleh nggak boleh alam kayaknya, temen tahu nggak gali sendiri apa alam kayaknya. Alam kayaknya. Sayang banget. Itu katanya tutup 2 minggu atau 2 bulan sebelum COVID. Dua bulan kayaknya. 2 bulan ya. Itu jadi tempatnya tuh teman-teman tutup 2 bulan sebelum COVID. Nah, jadi kalian udah pada nonton videonya kemarin. Kalau belum kalian nonton lagi, baru nonton yang ini. Iya. Jadi karena tempatnya cukup besar, enggak harus dari awal ceritanya, men. Jadi kita kesana itu ditawarin satu lokasi yang tersembunyi. Dan gak banyak orang yang akses ke dalam sana, men. Iya. Ada sih youtuber besar yang kesana, yang udah kesana dan banyak lah interaksi mereka di situ kan. Dapat tempat itu katanya serem nih. Serem, katanya Serem katanya. Katanya serem. Nah kita datang ke sana, ya udahlah kita pikir let's go lah. Semut, men. Oh tadi rambutan. Mas, rambutan. Iya, ngeres banget nih, men. Tonton. Gue juga baru Kayak sadar. otaknya Beno ya, ngeres. Ngeres banget, kayak otaknya Beno, serius. Baru sadar gue, men, tadi bekas ini. Bekas rambutan tadi. Ini semut, men. Iya. Sama aja. Gue ngerinya semutnya berak doang. Lu pernah lihat, men, tai? Pernah. Mana? Kecil. Tanya salaman-salaman juga nggak, men? Kagak. Semut mah. Tainya tuh kecil-kecil kayak batu, kayak gula. Udah cukup lah. Sip. Nah. Oke, jadi balik lagi kita ngobrolin tentang restoran. Ini. Kita ke sana, ada bapak yang kita panggil Om, dia yang buka yang inilah, yang buka akses ke sana. Tadinya dia mau cerita di awal, Iya. cuman kita bilang ntar dulu Om, jangan cerita apa-apa dulu, gitu loh, karena gue nggak mau informasi yang ada tuh dimanipulasi oleh makhluk halusnya, terus apa yang kita tahu itu yang dibuat di sana. Iya, nanti takutnya kayak gitu. Nah, jadi kita benar-benar nggak tahu ada apa di sana. Kita juga sempat main, kita sempat bercanda-bercanda di situ. Tempatnya gede banget kan. Sampai kita ke kolam, men, kemarin itu. Oh, yang kolam berenang? Kolam berenang. Itu kolam berenang kan kalau misalnya menurut si Om itu salah satu tempat yang harus hati-hati lah, karena kolamnya 4 meter. Satu 4 meter, yang satu buat bocah kecil. Iya. Pendek, semeter ya? Nggak nyampe. Nggak sampai. Nggak sampai. Kayaknya yang 4 meter tuh yang ada
Selang. Iya, cilik-ciliukan. 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 Gitu. Cilik-ciliukan. Ciliuk-ciliukan. Selang aja bisa gampang, men. Kalau yang di kolom yang lu bilang selang, itu gua kira ura, men. Sama. Gede banget. Sama, gue juga bilang anjir kalau segede gitu. Wah, kabur. Berhenti kita, stop. Keluar dari tempat itu. Men. Kayak garage. Gara-gara. Gara-gara apa? Siapa? Naruto. Bukan, yang ular kobra, yang king cobra. Oh, Garaga. Garaga. Kayak itu panjang banget ya? Gila ukuran itu mah bukan kobra lah kalau segede gitu. Itu udah piton kali, men, kalau sebesar itu. Mana dia diem lagi kayak gitu kan. Mikir anjir gue bilang. Udah gitu bulatnya begini tuh. Iya. Ya itu bayangin teman-teman, kita lihat dalam keadaan masih gelap total, kita nggak tahu ada apa di sana, dan jadi nyenternya itu cuma dapat siluet dikit. Nah, itu yang benar-benar kayak ular. Anjing ular, men. Oh, serius lu? Nah, cuman di situ narasumber itu gini ceritanya. Kan sempet gue pakai SLS tuh. Yang gue bilang pasti banyak anomali. Karena kalau outdoor kayak gitu, apapun yang berbentuk menyerupai dari pohon-pohonnya, ranting-ranting pohon menyerupai orang, dia akan ngedetect gitu loh, men. Jadi gue takutnya itu anomali. Memang pada saat dari kolam renang gue naikin ke atas SLS, ada sosok gede banget tuh kan. Yang kalian lihat tuh di video kemarin, itu ada sosok yang gede banget, men. Kakinya tuh udah ya gede banget lah pokoknya. Ya sempet gue sorot tuh yang di samping Menara Eiffel kan? Menara Eiffel. Eiffel apa? Sutet. Eiffel apa Eiffel sih? Eiffel. Kalau Eiffel setan. Eiffel setan. Iya. Eiffel. Nah jadi samping Sutet itu terus nggak lama kan gue keluarin Trayfield pas naik ke atas dia naik. Kenceng banget. Ya kalau kita emang pencari gimmick nih ya Greeners ya, dengan gampang gue akan alihkan Sutet yang ada di situ, men. Kita umpetin. Kita bilang aja gila di SLS tadi gede banget. Ternyata di ghost detector juga tinggi juga. Fix itu dia gendero yang dimaksud. Karena ternyata kata si Om yang narasumber kita ini, dia bilang tepat di titik itu, men. Itu ada sosok besar, tinggi besar. Iya. Jadi menurut dia bisa jadi memang benar itu entitas. Benar, bisa jadi. Cuman ya kita nggak tahu. Kalau menurut gue, menurut Dika, ya ada Sutet segede gitu, men. Dari awal belum kita tes juga gue udah bilang ini pasti nih ngeganggu alat-alat kita nih. Pasti, men. Itu. Jadi menurut gue sih itu ya nggak taau ya. Tapi menurut gue itu karena Sutetnya, men. Karena Menara Eiffel. Menara Eiffel. Itu. Oh, gede banget ini sana. Mana? Tapi lagi-lagi ya itu, men. Anomali. Kalau di outdoor kayak gini tuh, lihat tuh. Iya, gede banget, men. Itu terus kan kita lanjut. Gue baru sadar. Lu inget nggak? Kan gue bilang kita bagi dua nih. Lu pilih danau atau kebun rumah terbengkalai yang di sebelah kanan. Yang rumahnya yang rumput-rumputnya jadi pohon jagung, men. Pohon jagung. Nah, iya. Kan gue bilang perjanjiannya apa? Gue bilang, lu sisir sebelah kanan aja. Gue sisir sebelah kiri, danau. Kalau udah, kita balik lagi ke titik awal, baru kita hajar rumah yang di tengah, restorannya. Lu ngapain ke restorannya? Karena gue penasaran, men. Kan gue sendirian tuh, ya kan. Kita kan bagi dua kan. Gue ke kanan, terus gue telusurin tuh semuanya tuh kayaknya sih itu tempat saung makan gitu, men. Tapi panjang, men. Panjang banget tuh, panjang kan. Gue di situ, gue agak ragu juga nih. Gue bilang ragunya karena apa? Ada ular gitu. Terus gue lihat, wah, gue eager nih. Udahlah, gue jalan aja. Gue jalan tuh udah, gue penelusuran. Kan gue inget omongan lu tuh. Pokoknya lu harus ke rumah yang sono juga. Pokoknya lu kan pakai gue eager. Ya udah, men. Nah, ketika gue udah telusurin yang depan, gue lurus terus sampai ujung. Lah, ini dia nih yang rumah yang ketutupan sama rumput yang udah jadi pohon jagung. Pas gue lihat lagi, lah ngapain gue kesana? Maksudnya biar lu percaya kalau itu tuh bukan rumah, tapi ada di bangunan sebelah yang tertutup.
Iya. Lu bilang itu, lu pokoknya harus selesain semua. Ntar kalau gua nggak selesain lah mana videonya yang Iya, lu ngomong ada, sih kan? di video lu ngomong. Cuman pas gua ngedit tuh, si kampret kan udah gue bilang ya ke rumah tengah-tengah itu ntar belakangan gue bilang. Lah ini kan lu kan habis dari situ lu langsung ke rumah tengah-tengah itu. Iya. Nah gue bilang mana belaga on lagi gue bilang dia interaksi terakhir di situ dia kayak seakan-akan belum pernah ke situ. Kampret dia udah ke situ duluan dia bilang. Anjir gue bilang betul-betul. Itu keren. Coba center lu ke sana, men. Mana? Iya. Wow. Wow. Nah itu terus ya kita pisah tuh kan ya Greeners ya. Dika telusurin tuh bekas-bekas perumahan yang terbengkalai di sebelah kanan dan gua ke Danau. pinggir danau men. Jadi pinggir danau itu kalau kan ada jalan tuh yang sempat kita pas mapping gua bilang wah danaunya ada yang ke kanan ada yang ke kiri men. Iya. Nah, itu jadi gua ambil ke kiri dulu pojok men mentok. Di pojok itu ada musola di situ. Di belakang musola itu ada pohon beringin besar banget. Tapi untuk akses ke sana udah nggak ada. Udah gitu jalanannya tuh itu langsung nggak kelihatan jelas mungkin kalau di kamera. Itu jalanannya itu langsung ambles ke danau men. Makanya Jadi kalau salah Nyembur. jalan aja nyembur. Makanya pas lu bilang, "Men, lu ke danau." Gua bilang, "Ogah, orang gua ngeri satu, gua kan suka kepleset tuh nyebur." Yang kedua, ntar gua nyebur lu di mana, gua teriak-teriak, Kedengeran lagi. "Ada buaya." Gimana? Ya, ogah amat gua. Gue juga mikir sih, lu jangankan jalanan ini kayak gitu, jalan normal aja udah jatuh men. Iya, gua takut, men. Makanya, bodo amat, gua masih mendingan kalau kita udah di alam mereka, men. Maksudnya udah kayak di air. Iya. Kita nggak bisa ngapain, men. Iya, dan itu emang kan si bapak pernah bilang kan sebelum kita masuk tuh si om itu bilang kalau ada orang mancing di dalam tegur aja dia bilang apaan? Mana ada? Nggak ada siapa-siapa sama sekali di Yang situ. berani mancing. Makanya nggak akan ada yang berani mancing di Nggak situ ada. men. Lampu nggak ada sama sekali. Nah jadi gue ke pojok kan, gue jalan itu gue tadinya masih pakai alat men. Cuman gue pikir gue masih pakai gas detektor. Cuman gue pikir kalau gue fokus sama alat kepleset men jalan men. Jadi ya udahlah gue bilang gue fokus aja ke kamera. Gue pakai Ovilus tuh. Gue sampai pojok. Wow. Gua nggak bisa jalan sembarangan karena ini langsung curam ke bawah dan ini danau teman-teman. Halo. Gue sampai pojok. Nah di situ pas gue lewat salah satu pohon itu wangi banget. Asli gue bilang gue nggak halu gue bilang di kamera tuh. Sumpah gue bilang gue cium bau wangi banget. Bunganya itu pohonnya tuh kayak pohon pepaya men. Tapi bunganya itu apa sih? Kantil ya ternyata ya. Warnanya? Putih. Warna putih gue kirain melati tapi bukan melati gue tahu. Kalau yang panjang putih itu yang kayak di video itu men, kantil itu gue liatnya. Tapi batangnya batang pepaya. Nah itu dia aneh kan. Iya. Masa iya pepaya berdaun kan Kawin kantil. kali ketemuan di mall. Antara pepaya. Jadi dia ke Carrefour men. Ya. Ke Carrefour nih daun pepaya ini bunga kantil. Karyawannya naruh apa? Digabungin. Kawin tuh dia di mall. Keluarlah kan paya namanya. Keluar biji pepaya sama kantil men. Tilpaya. Dibuang ke daerah Sana. situ sama mobil bak. Jadi muncul pakai mobil baknya nyemplung ke danau. Tunggu dah. Itu kayak men. Jadi pertemuan antara Pepaya dan kantil. sama kantil yang mau dijual di supermarket men. Iya. Dia gesek tumbuh biji. Itu. Apa sih? Gue tau ada buah jerpaya men. Jerpaya. Jeruk sama papaya. Itu benar. Gue pernah lihat Ada. buahnya. Ada. Nah kalau ini tilpaya. Tilpaya. Iya. Bisa nggak sih dibalik patil? Patil. Kalau tilpaya nggak enak. Tilpaya nggak enak. Patil aja. Ya, itu emang aneh dan wangi banget. Gue 2 kali gue cross check di situ wangi banget. Terus gue bilang apa namanya? Ini bukan setan, gengs. Ada wangi. dari apa namanya? Dari bunga itu, jelas dari bunga itu. Sumpah
Gue cium bau wangi barusan di sini. Oh shoot. Nah di situ juga gue baru mulai dapat beberapa interaksi sampai di titik ada nama yang keluar Alia tuh. Alia. Nah nggak lama dari Alia itu keluar, nama Alia itu keluar, lu teriak-teriak tuh. Lu bilang, men, ada kuntilanak. Lu bilang di situ. Benar. Nah itu lu gimana sih proses dapat kuntilanaknya itu? Gua nonton tapi lu jalan, lu foto, terus lu review tuh. Nah setelah gua dari ujung ke ujung men, terus gue lihat yang tadi gua bilang tuh, wah ini mah bukannya gedung yang harus gua samperin disuruh sama Erik, lewat sini juga bisa gua bilang, karena emang itu tanahnya tumbuhannya panjang-panjang kan, males banget. Akhirnya gua balik tuh men, gua samperin, terus gua mau arah yang tadi gua pertama masuk, terus gua bilang, gua bilang apa ya, gua lupa di situ. Pokoknya tiba-tiba, udahlah, gua mau balik lagi ke sana ya kayak gitu nggak salah. Terus akhirnya tuh ada yang ketawa men. Nah itu. Enggak, tawanya enggak begitu. Tawanya sedih. Ada, gua ada. Tawanya gimana? Gua ada ketawanya. Nih, dengerin teman-teman nih. Yang di video ya? Iya. Nih. Nah. Kayak orang itu senang sakitan ya men? Greeners. Sumpah di saat itu kita cuma berdua yang ada di dalam tempat itu. Iya. Dan itu suara tuh itu gue juga gak ngerti apa ada yang lu inget nggak waktu kita pernah podcast ada pintu ini kebuka? Iya. Terus ada ketawa juga, ya kan? Tapi oke lah, taruhlah mungkin suara deritan dari pintu ini yang buat jadi kayak suara ketawa. Itu kira-kira apaan? Lu ada nabrak apaan? Nggak ada men. Ada bangku yang kegeser? Nggak ada bangku apa. Jadi bawahnya itu emang kayak bekas wallpaper. Ya. Karena di situ kan baunya rimbun men. Maksudnya tanahnya itu banyak banget rumput-rumput yang liar. Terus gue bilang, udahlah, gue bakalan ketemu Erik lagi nih. Gue bilang, gue pikir di tempat yang tadi pas gue jalan tuh, tiba-tiba itu ketawa kayak gitu. Iya. Langsung gue di video langsung gue bilang gini kan, halo, ada yang ketawa, gue bilang gitu kan. Iya. Karena ini suaranya, nih lah. Gue ulang-ulang dengerin itu, gue cari anjir kemungkinan apa yang bisa buat suara kayak gitu, gesekan apa. Tapi dengan kondisi rerumputan itu bukan taruhlah ini nih brankas kita nih, kalau dibuka mungkin ada suaranya kayak gitu loh. Ini nggak ada gue penjelasannya. Dan itu pun pakai GoPro Max men. Dan lu bilang ya GoPro Max kan keuntungannya adalah dia itu kan 7, dia punya 7 mic men. GoPro Max itu. Karena dia 360, jadi atas, bawah, kanan, kiri itu ada. Nah, jadi lu bilang di video ada angin dulu, terus baru ada suara. Itu yang lu rasain. Halo? Halo? Jadi dari situ lu kemana tuh? Dari situ gue langsung cabut. Tapi gue masih santai, kayaknya gue masih santai dah gue jalan terus akhirnya gue kesana dulu men ke rumah itu biar ntar disangka lu cepet banget gitu, kagak. Makanya gue pastiin dulu nih men, ternyata ini tuh bukannya rumah, ternyata rumah yang bakalan rumah terakhir yang bakal kita tempat terakhir yang bakalan kita telusurin. Ternyata kalau dari sana kelihatannya itu men. Iya. Nah akhirnya gue kesana dulu. Akhirnya gue foto-foto tuh. Gue penasaran, kuntilanak nih tadi nih. Iya. Gue penasaran, gue foto-foto men. Cekrek. Gue foto lagi, cekrek. Nah terus kamera gue cepet ini sempat ada tulisan memori itu full. Dan itu harus
lu bisa atau enggak gitu. Yang harus lu hapus atau mau nggak hapus. Tapi gue nggak hapus, men. Lu nggak hapus? Gue foto terus, gue foto cek. Nah, pas gue foto, kalau nggak salah gue review langsung dari GoPro. Gue nggak pindahin dulu ke handphone. Iya. Pas gue review, tek. Anjir, ada kuntilanak serius depan Iya. gua. Iya, Makanya langsung gue teriak, men, ada kuntilanak, men. Iya. Kayak Iya. gitu gue bilang, men, ada kuntilanak, men. Iya. Men. Ada kuntilanak, men. Makanya itu Terus lu- sengaja di video kan kemarin gua taruh satu layar penuh tuh men gambar kuntilanak. Biar mereka pada ngeliat langsung. Dan itu sebenarnya data scriptnya, ada data scriptnya ini nanti akan dimasukin Benoy atau Kenny. Data scriptnya kalian bisa lihat langsung juga. Itu menurut gua itu ujung ke ujung men, dari bajunya sampai kepalanya itu kena semua men di situ men. Itu gila sih menurut gua. Dan itu sama kayak yang di Case 3, men. Ke foto langsung dan itu bisa terlihat oleh kamera DSLR. Iya. Biasanya kan gue pindahin dulu kan. Iya. Kalau ini kelihatan langsung ya. Pakai Canon itu aplikasi. Langsung gue cek, pas gue gini-giniin gue sekalian maksudnya antar lagi gue sangka bohongan kali ya. Langsung gue gini-giniin kan cetek gue. Iya. Anjir kelihatan banget. Langsung gue kabur. Men, kuntilanak. Gue pas amannya gue tuh pas ngeliat center lu tuh, men. Baru tuh gue aman. Iya, pas gua naik ke atas. Karena kan lu jauh di bawah danau. Iya, tapi kalau misalnya dicek men, time frame-nya, jadi pas ngedit itu gue samain time frame-nya. Itu pas di gua dapat nama Alia, pas banget di lu dapat foto itu men. Makanya gue bilang namanya Alia nih. Karena dari yang lu bilang, men gue dapat kuntilanak, ada kuntilanak men, lu bilang gitu kan. Jadi menurut gua ya logikanya mungkin ya 2 menit sebelum kita ketemuan, lu ketemu itu kuntilanak. Makanya 2 menit sebelum kita ketemuan, gua dapat nama Alia. Alia dihukum, gitu. Yang ada keluar dari Ovilus. Itu. Tapi itu solid sih. Memang lanjut kita ke restorannya, lantai 2-nya kan. Iya benar. Kita coba interaksi di situ, Spirit Box. Memang dari Spirit Box nggak keluar apa-apa ya. Iya. Tapi kayaknya setiap pertanyaan kita Iya ada. dijawabnya tuh pakai ini men, pakai ghost meter. Bener. Karena kenceng banget itu, men, keluar. Iya. Dan setiap kali lo habis nanya, dia baru bip. Ini apa enggak? Bip, gitu loh. Iya. Kayak seakan-akan dia mau ngomong tapi susah. Makanya lu bilang setan gagu kali. Gua bilang. Alia, apakah suaramu yang juga terdengar oleh Dika? Setan budeg kali, men. Bisu. Budeg juga. Tapi hidupnya nih. Tapi kencang. Ada setan gagu juga baru mikir. Kalau setannya gagu, iya juga ya. Bisa jadi, Nggak men. bisa dia ngomong sama Spirit Box. Karena dulu gini, men, gue punya cerita nih beneran nih. Ini cerita real nih, bener-bener orang kesurupan dan gue itu percaya. Jadi gue punya saudara nih, dia kesurupan, men. Abis dari Empang, ditanya diem, gini-gini. Oh mau dari sini? Oh mau minum ini? Gitu. Ternyata pas diinihin, men, itu setan gagu, men. Dia nggak bisa ngomong. Oh gitu deh. Anjir. Gitu. Iya. Terus akhirnya dia mau pulang, minta digendong, anterin. Terus ada di gendong. Digendong, main pulang di bawah pohon kemang. Jadi dari rumah gua dulu nih, lu naik itu ke sawah, itu ada kuburan 3. Di situ ada pohon kemang gede banget, dan di bawahnya itu ada tenggiling. Terenggiling. Terenggiling apa? Binatang suka. Iya, terenggiling. Iya. Dan itu sih katanya siluman, men. Nah, si setan gagunya itu Minta pulang. akhirnya gini. Oh, Gendong. tergendong. Nah, setan gagu ada, men. Iya. Lu percaya yang digendong itu? Habis kesurupan, terus dia bilang gini, ayo naik. Itu, men, kata dia nih, itu kayak bawa semen 2 sak, men. Berat banget.
berat banget, sampai bungkuk-bungkuk, wah sampai keringetan, keringet dingin. Iya. Dan itu beneran. Itu gua waktu masih kecil sih. Makanya ternyata setan gagu ada. Ada men. Karena lu bilang setan gagu, jadi gue juga gue langsung ngambil menggeneralisir. Anjir, setiap kali ini spirit box nggak ada jawaban, jangan-jangan setan gagu men sebenarnya ada men. Iya. Sebenarnya ada men. Ada men, cuman setan gagu kayaknya. Soalnya ininya kencang banget men. Apa itu? Spirit box. Spirit ini ya, apa namanya? Temperatur. Kencang sama di Iya. ghost detector ya kan? Ghost detector, Trifield juga akhir-akhir tuh naik tuh kan? Iya. Kan gagu. Iya sih. Kalau gue cek dulu mic-nya. Aman? Kalau kita berdua doang. Iya, makanya ini Iya. kita syuting. kita setan gabut yang ini. Kan gabut syuting. Syuting sendiri, ini sendiri. Beda lagi ngedot. Kontrol sendiri. Nah, jadi ya kayak gitu teman-teman, hasil dari investigasi kita kemarin. Tapi gue pengen dengerin ke kalian hasil dari sebentar. Ini adalah hasil percakapan kita sama narasumber men yang jaga tempat itu. Mungkin ada beberapa yang match, ada yang miss. Jadi ada miss and match. Enggak, maksudnya ada banyak 1, 2, 3. Sebenarnya mungkin dari suara beberapa tempat, tapi yang solid banget, yang bisa kita verifikasi ada beberapa lah ini. Ini udah on. Oke. Om mau nanya nih Om nih ya. Tadi investigasi kita di dalam itu kita dapat beberapa. Jadi bentar, aku mau ceritain dulu. Dan ada rumah yang tengah, ada jalan ke danau sebelah kiri, dan ada jalan ke sisa rumah yang di sebelah kanan. Ya kan? Nah, jadi yang panggung. Jadi kita bagi dua tadi Om. Sebelah kiri itu yang danau tadi, aku yang ke sana. Di situ aku dapat nama perempuan Alia. Nama perempuan Alia. Semutnya kegigit. Dia bilang dia dihukum. Dia dihukum. Sedangkan Dika dapat di sebelah kanan. Dika ini spesialisasinya fotografi tuh. Foto gambar ya. Gambar. Dia dapat gambar sosok kuntilanak. Men, coba fotonya men, tunjukin si Om. Oke, di sini. Mantap kalau ada tukang paket, bilangin ya. Sopan. Gak sopan. Gue mau ngomong tapi sambil makan, gak sopan. Jadi di sini menurut dari si Om ini banyak suspek di tempat itu men. Yang bisa aja salah satunya yang kita dapat, gitu kan. Dia nggak bisa verifikasi langsung, tapi dia justru malah cerita panjang lebar tentang siapa aja yang ada di situ. Sebenarnya panjang percakapannya. Ini dia nggak mau diekspos mukanya, jadi kalau untuk suara aja dia bilang oke. Nanti juga di akhir video ini kalian bisa dengar kesaksian full dari si Om ini. Si Om. Iya, jadi pokoknya intinya dia yang bilang bahwa di situ ada entitas. Lu dapat yang perempuan, yang Alia itu kemungkinan. Ya dia tanya bisa jadi dia pakai kayak kebaya seperti itulah pokoknya. Nanti kalian dengar sendiri. Cuman ada satu yang itu tadi perbedaan yang sempat kita omongin di awal. Menurut Om ini di daerah kolam, yang di SLS, yang besar, dan pas dideteksi ternyata memang benar ada energi. Kata dia itu memang penunggu yang ada di sana. Itu sering banget orang-orang pada lihat kakinya aja tuh men setinggi rumah itu tuh cuman dapat betisnya doang. Gitu. Kalau diliatin dari hasil SLS kita ya Emang tinggi banget. emang tinggi banget, emang persis satu rumah itu seperti cuman kakinya doang. Tapi ya itu menurut gue
gangguan elektromagnetik yang kita dapat di tempat itu berasal dari sutet dan genderuwo besar itu yang di outdoor menurut gua adalah anomali outdoor. Karena apapun yang membentuk sesuatu di malam hari di luar ruangan bisa jadi ketangkap di SLS. Terus yang bikin gue merinding men, pas terakhir kan gue sempat nguping tuh. Takutnya lo ngomongin gue kan. Makanya gue nguping tuh dikit-dikit sambil gue liatin kata dia. Yang lu bilang, yang bapaknya gue denger lu bilang itu ada batu gede. Itu katanya bekas petilasan. Masuk petilasan apa? Nah, itu dia. Yang lu duduk, yang lu di situ. Yang gue duduk ya emang gue interaksinya di situ, men. Dulu sering banyak orang yang datang ke situ buat situ main petilasan. Itu ada kata wali, lu ingat gak? Wali. Wali. Oh, wali. Iya. Nah, maksud gue apa? Maksudnya apa? Tapi bohongan tuh kayaknya. Maksudnya wali ini kan bisa jadi wali atau wali sebagai wakil. Wali kelas kayak gitu kan, wali murid kayak gitu kan. Ya, itu nggak ngerti gue apaan. Wali-wali orang pilihan. Iya, kan banyak artinya. Banyak artinya. Cuman emang gue duduk di batu itu, men. Gue duduk di batu itu karena itu adalah batu terakhir. Udah nggak ada jalan lagi. Mentok tuh udah nggak ada jalan lagi. Nah, dan itu gue matiin semua lampu sampai mata gue itu tuh adjust sama kegelapan. Jadi kalau misalnya ada pergerakan, ada manusia atau ada apapun di danau, gue lihat jelas pasti. Iya. Tapi ya itu ada 20 menitan gue di situ, aman sih, aman, nggak ada gangguan yang pas terakhir yang lu sorot ini batunya tuh banyak, gue bilang batunya bener, ada batunya itu. Iya. Gue langsung pas itu gue merinding tuh pas dia cerita Batu itu itu bekas petilasan, banyak orang yang datang di sini. Iya. Itu serem juga petilasan. Petilasan, men. Dan gue duduk di situ. Oke lah, pokoknya ya abis ini kalian dengerin beberapa info yang diberikan oleh si Om ini, narasumber kita. Ya ada beberapa yang mungkin itu yang kita dapat, tapi sisanya gue nggak tahu apakah itu mitos. Tapi kita harus tetap menghormati lah. Iyalah, benar. Menurut dia kan seperti itu, Oh iya. ya kan? Tunjukin. Enggak, maksudnya ada Ada. banyak, 1, 2, 3. Sebenarnya mungkin dari suara beberapa tempat, tapi yang solid banget yang bisa kita verifikasi ada beberapa lah ini. Ini udah on. Oke. Om mau nanya nih Om nih ya. Tadi investigasi kita di dalam itu kita dapat beberapa. Jadi bentar, aku mau ceritain dulu. Itu kan ada rumah yang tengah, ada jalan ke danau sebelah kiri, dan ada jalan ke sisa rumah yang di sebelah kanan, ya kan? Nah jadi Yang panggung itu? Yang panggung, itu kita bagi dua tadi Om. Sebelah kiri itu yang danau tadi, aku yang kesana, di situ aku dapat nama perempuan Alia. Terus? Nama perempuan Alia, terus dia bilang dia dihukum. Dia dihukum. Sedangkan Dika, yang Dika dapat di sebelah kanan, Dika ini spesialisasinya fotografi, Om. Terus gambar ya? Gambar. Dia dapat gambar sosok kuntilanak. Men, coba fotonya men, tunjukin si Om. Ini 1000% Om, tanpa rekayasa. Ini yang benar-benar kita dapat langsung. Saya. Ini udah saya pindahin ke handphone. Berarti yang mana tuh? Ini. Yang putih ini? Badannya. Ini di pohon-pohon. Sela-sela pohon. Yang semua yang mau ke rumah. Badannya mana badannya? Ini badannya. Itu yang putih. Oh, ini badan ini? Iya. Dan ini mukanya nih Om. Mana mukanya? Ya. Itu. Terus? Nah, itu tadi yang kita dapat. Terus ada beberapa sosok yang besar kalau kita ambil dari tinggi besar. Kamera SLS itu kalau kita sorot beberapa dapat, cuman aku agak ragu apakah sinyal dari ghost detector yang kita punya, alat sensor yang kita punya tuh, itu kan electromagnetic field tester. Sedangkan di belakang itu kan ada sutet juga kan, yang gede nih. Nah jadi itu antara anomali apakah memang sosok, Indikasinya sosok atau dari ini. Iya, karena kita ngomonginnya kan lewat teknologi nih Om nih. Iya. Jadi ada ya
alternatif pendapat lah kayak gitu loh. Frekuensinya mirip-mirip ya. Mirip-mirip betul. Tapi yang mau aku tanyain tuh sosok perempuan ini Om nih. Ini solid, jarang-jarang kita dapat satu body full. Maaf nih, aku tanya dulu. Dia pakai kebaya bukan? Kalau yang itu tadi sih, kalau yang Dika dapat pakai baju putih dia. Ini mirip kebaya. Dia kalau biasanya itu putih, Kebaya putih gitu. kuning, merah, biru. Oke. Itu tempatnya yang dari bekas apa tuh yang sebelah kanan tuh? Tapi dia welcome kan, nggak marah dia. Nggak marah. Emang nggak? Sampai pada saat interaksi terakhir sekalipun dia dengan ramah bilang ya silakan kembali, kayak suruh kita untuk Udah hentikan. selesai. Ya, Negur baik-baik. baik-baik dia bilang hentikan, silakan kembali. Karena kita masih ngobrol lagi, diulang lagi sama dia, ada suara keluar lagi. Itu interaksinya dengan silakan siapa, Mak? kembali. Interaksi. Pada saat dia bilang silakan kembali Enggak, itu, maksudnya yang ngobrol sama dia. pas ngobrol itu sama kita berdua, jadi kita pakai ada alat namanya spirit box. Itu dia bicara lewat alat itu. Oh gitu. Nanti kalau misalnya videonya juga udah tayang, Om kita share duluan, kita kasih duluan linknya. Oh gitu sih. Om nonton, lihat apa yang kita dapat. Karena Siap. tadi kalau misalnya kita penelusurannya bareng-bareng, kayaknya akan makan waktu. Makanya tadi ya udah Dik, lu sebelah pendopo sebelah kanan tuh yang bekas-bekas bangunan, gue di Zona ya. iya gue yang di danau. Begitu selesai baru kita terakhirnya itu di rumah yang di tengah itu, di restonya yang di tengah. Gitu. Kalau yang galak yang tinggi tuh, Yang yang tinggi. tinggi dia kesel itu. Oh berarti itu bisa Ya. jadi bukan dari Sutet itu. Kalau memang tadi ada penampakan atau ada energi atau bahkan mungkin bisa lihat yang tinggi, Iya. dia memang tinggi. Dia kalau Karena- marah tuh betisnya aja gede pun kelapa dia. Nah itu dia. Kalau di SR jadi kita ada alat Om, dia akan mendeteksi sebesar apa makhluknya. Nah jadi makhluk itu tuh ketangkep di kamera itu. Karena yang Besar, paling tinggi. paling ikonik, yang paling apa namanya ya? Kalau paling terkenal apa sih? Paling pop ya, paling populer. Iya, ya? iya. Dia tuh karena orang yang baru datang aja kadang-kadang yang bisa lihat atau gitu Iya, ya, iya. atau dia indigo atau apa. Dia Om tinggi. Kadang dia, tapi dia senangnya itu pakai jas hitam. Makanya dulu orang sini kan bilangnya si tuan hitam. Sebelum Tuan bukan hitam, bukan, mukanya merah. Kemerahan gitu karena Iya. dia orang Belanda dia. Oke. Mungkin Bisa jadi dapat riwayat yang itu. dulu mungkin Iya. dia awal yang nempatin tempat ini, mungkin kita kan nggak tahu Iya, berapa iya, ratus betul, tahunnya atau bagaimana. Betul. Cuma versinya dia kelas itu kelas apa, dia siluman apa dia Iya. roh leluhur atau apa, saya sih nggak terlalu banyak ambil pusing ya. Iya. Artinya sepanjang kita ya nafsi-nafsi lah sama mereka gitu kan ya. Iya. Karena semua juga memang ada tempatnya masing-masing. Betul. Ya kita sih ya fine-fine aja gitu. Gitu ya Om ya. Itu sih tadi kita dapat titiknya sosok besar itu Om. Di daerah kolam. Di sekitar situ dia mah. Iya. Sekitar situ. Oke. Kalau kemarin sininya datangnya siang aja dulu, survei dulu. Di situ ada batu tuh, Iya. kolam renang yang kecil, Iya. yang nggak ada air tuh, yang biru-biru. Terus ada musola pojokan tuh. Pojok ada musola. Iya. Itu ada petilasan tuh bekas orang kampung sini dulu kalau ngasih sesajen. Yang di pinggir danau. Danau, Iya. ada kolam kecil lagi. Ada kolam kecil, mata ujung air. di ujung atasnya tuh musola. ada batu. Oh iya. Iya. Tadi besar batunya. Gua ke situ men. Iya, ada batu. Dulu tuh batu besar. Itu dulu Kita berlima masuk lah berdiri gini ya. Karena kan kecil-kecil. Dulu waktu saya masih kecil itu, katanya ada kata tadi terakhir di situ tuh menutup Om. Jadi mungkin ya itu. Jalannya udah tertutup, udah mentok di situ. Waktu itu kan maaf nih ya, saya nggak sebut channel enggak ya? Iya. Mau ceritanya mau uji inilah gitu kan di situ. uji Tapi si pawangnya atau si apa namanya? Biasanya apa sih yang suka Iya. paranormalnya? Ngasih. Karena pusaran gaibnya kenceng di situ. Kenceng di situ ya. Iya. Oke, di sini nggak apa-apa dia. Oke. Misalkan cuma surupan atau apa, tapi nanti selepas itu dia nggak bisa, pawang itu udah nggak ketemu sama orang itu lagi, dilepas itu Baru. manjang Oke. gitu. Karena taruhannya pelan-pelan ya kecapean nanti bisa mati. Benar-benar nyawa juga akhirnya. Karena pusaran gaib kata dia. Iya. Karena memang waktu baru sampai itu memang sama saya. Oh gitu. Ritualnya saya yang dampingin aja saya. Gitu. Oke Om. Thank you banget nih infonya Om. Ya, Ya udah. Oke. Ya udah, kira-kira kita udah ada berapa nih? Setengah jam ada nggak?
Cek dulu. Kalau belum setengah jam kita Ya ngoceh apaan baik kita mah. Kita sudah 32 menit, men. setengah jam berarti. Setengah jam. Udah ya. Ya oke. Ya itulah pokoknya sama teman-teman ya kita akan coba terus hal yang seperti ini karena gue tahu kalau untuk cerita-cerita serem mungkin banyak teman-teman kita yang podcaster juga sudah lama di sana gitu. Emang udah itunya dia, men. Iya. Makanannya dia. Jadi kalau untuk cari-cari cerita serem ya mampir-mampir lah ke channel teman-teman podcaster kita yang lain. Beginilah Ghost Ranger Indonesia. Terus studio podcast kita ini untuk ya ngegabung ceritain sesuatu yang kita alamin, penting gak penting, ya kan? Iya. Mungkin nanti kita akan live kayak gini. Kalau live kayak gini gimana jualan baju, men? Jualan baju. Baju lu masih ada nggak? Gua ada baju ada, terus paling tinggal berapa biji, terus gua ada hoodie, men. 20 hoodie. Udah nyampe belum? Ya, bikinnya yang 20. Udah nyampe belum? Ada. Maksudnya kalau itu pajangin. Iya, ntar gua pajangin. Cuma 20 hoodie. 20 hoodie. Udah nggak ada lagi. Oke, sama gue mau sounding juga tanggal 25 men, hari Sabtu, 25 Januari. Kita ada kerjasama sama Neighborhood Cafe. Iya, jadi tempat ngopi-ngopi santai, anak-anak BSD dan sekitarnya. Lokasinya di depan ICE BSD. Nah, jadi teman-teman yang mau merapat, kita akan ada event di sana nanti tanggal 25. Bener. Merapatlah jam-jam 10-an. Jam 10 pagi. Jam 10 malam dong. Oh, 10 malam. 10 malam ke atas, nanti kita ada di sana. Kita ada di sana lengkap Lengkap. beserta alat-alat, men. Iya dong. Iya. Dan juga ya kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Nanti di sana akan ada merchandise juga, men. Iya. Ya macam-macam lah. Kalau mau cari-cari kaos limited edition juga, ya kita punya yang kaos versi kita. Ada juga yang versi collab sama Neighborhood Cafe-nya. Kita bawa kaos nggak sih, men? Ke sana. Bawa, nggak apa-apa. Boleh. Pokoknya di situ ntar seru-seruan bareng lah kita ngobrol-ngobrol. Mungkin nih kita lihat salah satu passionnya Dika waktu belum jadi Ghost Hunter. Nanti dia akan ada di meja bar dan dia akan buat minuman-minuman buat kalian sesuai yang kalian pesen. Mantep nggak tuh? Kapan lagi loh dibuatin minuman sama Ghost Hunter favorit kita? Ya? Tanggal 25, men. Yeah. Ngomong-ngomong ini TV juga dari Neighborhood Cafe. Iya, benar. Iya. Cakep. Jadi katanya supaya kalau mau nge-review tentang fotografi hantu, biar fotonya langsung di sini, men. Iya, nggak nge-print. Agak nge-print lagi. Gitu. Jadi thank you ya teman-teman yang udah punya ide dan teman-teman yang udah berpartisipasi, Lutfan dan istri dan teman-teman yang udah ngasihin. Tadinya kita ini dapat jatahnya TV second, men. Iya. Tapi entah kenapa di hari H di cancel. Nggak bisa pakai TV second katanya. Oh, gue bilang ya udah nggak apa-apa lah, nggak usah. Oh enggak bang, udah kita beliin TV baru. Jadi ini dia TV-nya. Ya, kita bisa main PS di sini. Xiaomi. Nanti kita ganti main brandnya. Iya. Neighborhood. X-Green. X-Green. Enak juga tuh. Apa? Kalau es krimnya Neighborhood es krim. Es green. Es Es green gitu kan. Maksudnya es krim apa sih ya? Ya udah pokoknya gitu aja teman-teman. Tanggal 25 mampir ke Neighborhood Cafe. Lihat aja di Maps ada Neighborhood Cafe, udah nggak bakal salah. Jam 10 ke atas kita akan ada di sana, men. Iya. Oke, terus kita akan terus menginvestigasi beberapa tempat yang mencekam, yang serem untuk membuktikan apakah ya di satu tempat itu mitos belaka atau memang fakta serem. Memang Ya. Udah. Tapi keren. apa? Foto lu kemarin. Iya. Anjay. Dan itu kadang begitu, men. Kalau misalkan energi manusia lebih sedikit dibanding mereka banyak, pasti dapat main kayak gitu. Ada aja, men. Kalau gitu mah kita Sendiri. sendiri aja. Men. Oh, enggak.
Sekali-sekali yang di tepi danau. Sendiri ya. Berenang gue kira berenang lu di situ Nggak, men. kalau di danau gua nggak mau men. Gua trauma satu nih. Danau itu kan gelap, identik banyak. Itu komplit. Tau danau itu tuh ada siluman ada siluman airnya men. Iya. Terus kayak yang kepala ya kan. Terus ada ular beneran. Iya. Ada cacing, ada banyak, ada ular-ular kecil, Emang sih. ular-ular yang gatel. Emang. Lengkap, makanya gue suruh lu ke danau ya udah, nggak usah sweet-sweetan, langsung Iya. aja. Iya sih. Mumpung lu belum nyadar gitu. Kalau gua tapi daripada naik gunung, gua mendingan di laut istilahnya men. Jangan men, nih, jangan naik gunung sama jangan di laut sama jangan naik pesawat. Kenapa? Ntar lu mati nggak punya kuburan. Ya. Iyalah kalau naik pesawat nyebur, Iya. hilang. Nggak Terus ketahuan. kalau lu di laut tenggelam, hilang. Makanin ikan teri lo, sama ikan tongkol. Tapi kan gue bisa masuk ke spirit box. Gue santer internasional men. Nama lu? Erik. Erik mana? Ghost Ranger. Ya udahlah, oke teman-teman. Thank you. Ya. Tungguin aja, akan ada video-video lain untuk kalian nikmatin di YouTube Ghost Ranger Indonesia. Ingat sekali lagi, kita nggak pindah platform, kita harus selalu ada di YouTube. Yeah. Cuman di setiap bulannya, gue akan buat satu video untuk gue tayangin di Noise. Yeah. Oke, Oke. senang atau tidak senang, tapi itulah keputusan kami. Alright, so I'll see you in the next investigation. Rangers, go green. Langkah kaki di malam gelap, menelusuri tempat terdekat dan Erik. Langkah kami di malam gelap, menelusuri tempat yang terlupakan. Suara sunyi, hembusan angin, membawa cerita yang tak terucapkan. Di balik bayang kami mendengar bisikan dari dunia yang tak terlihat. Dengan spirit box kami mencoba meretas batas antara nyata